Selamat pagi, tanggal 12 Agustus hari ini. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga udara cerah. Kemudian juga ini ada berita bagus. Tapi nanti kita analisa bareng-bareng ya. Nih, selangkah menuju vaksin tuh. Ada Bapak Presiden, ada Pak Erick Thohir gitu kan di situ. Nah, kita perlu bersyukur bahwa mulai ada itu yang namanya vaksin. Karena corona itu kan dipersepsikan hanya nanti dengan vaksin lah orang sehingga jadi imun gitu kan, kayak DBD, kayak DBD lagi, kayak polio apa gitu, cacar dan macam-macam lah zaman dulu. Jadi kita harus tetap semangat nih, semangat gitu kan, bersyukur gitu kan. Nah, tetapi rasa syukur ini itu kelihatannya juga perlu ditelaah lebih jauh gitu. Bagaimana persepsi Anda semua gitu kan. Vaksinnya itu vaksin COVID-19 diproduksi oleh Sinovac dari Cina. Mulai dilakukan jadi tahapan penting dalam upaya mengatasi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 itu kan, atau COVID-19 lah ya. Kalau menurut Anda gimana gitu kan? Nah, coba kita berpikir dulu, berpikir. Jadi berpikirnya tuh begini. Dulu saya pernah dengar cerita gitu kan, salah satunya dari wartawan senior Mir Sadudin atau panggilannya Om Caca. Ketika Nabi Musa itu sakit gigi, maka sampailah wahyu gitu kan, atau petunjuk lah kepadanya. Pakai aja tuh rumput gitu kan, gigit rumput terus sembuh. Kemudian setelah itu kejadian lagi, nggak minta izin, nggak minta ridho, main gigit rumput, nggak sembuh, belum sembuh lah. Ternyata itu adalah bagian daripada pelajaran yang sungguh sangat berharga buat kita semua. Kesembuhan dan penyakit itu juga semuanya dari atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nyalahin kalau kena penyakit itu Allah yang kasih ya, bukan begitu, tapi maksudnya terjadinya tuh dan bisa sembuh tuh ya begitu gitu kan. Nah, cerita soal vaksin ini bagus aja gitu kan, ada vaksin lah sekarang, walaupun itu dari negeri Cina gitu kan. Nah, tapi kalau saya gitu kan, kalau itu dari negeri lain ya mungkin karena Pak Presiden udah pengen banyak yang sehat gitu, banyak yang sembuh karena kecintaannya kepada kemanusiaan gitu kan. Jadi beliaulah yang datang memastikan, mengawasi gitu kan. Mungkin begitu gitu kan, mungkin. Dan kita harus percaya bahwa memang Presiden Republik Indonesia pasti merasa dan berusaha sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap keadaan negeri, termasuk juga warga negaranya atau rakyatnya lah, kan begitu. Nah, di sisi lain gitu kan, kehadiran ini juga saya dengar juga gitu kan, jadi apa, mudah-mudahan ini dicek lah gitu. Gajah Mada mengeluarkan ada kayak probiotik gitu,
sepi dari pemberitaan, dan presiden nggak kesana, padahal presiden dari Gajah Mada gitu kan. Nah, yang UI saya belum dengar tuh ngeluarin juga ramuan ajaib gitu kan. Dari Eijkman juga belum. Nah, tapi saya sih nganggapnya gini lah, ini niat baik gitu kan Pak Presiden supaya masyarakat cepat sembuh, maka yang paling mungkin atau yang dilihat paling rasional sekarang itu ya diuji coba. Lihatnya ke situ gitu kan. Nah, walaupun di sisi lain saya juga melihat gitu kan, karena banyak suara dari berbagai kalangan yang menyatakan dengan minuman kesegaran tuh banyak sembuh gitu kan masyarakat yang terkena COVID ini. Walaupun kita juga sangat prihatin yang meninggal terus terjadi gitu. Tiap hari lah, hampir tiap hari terus terjadi yang meninggal itu. Dan jumlahnya sekarang sudah semakin banyak gitu kan, walaupun orang bilang itu di bawah 5% gitu kan. Kalau belum 10% jangan panik gitu kan. Tapi menurut saya kehilangan jiwa event 1 itu banyak sekali. Jadi sebaiknya kita mencegah lah, tidak terus berjatuhan. Nah, kembali ke cerita ini gitu kan, karena juga sudah di atas 6 ribuan gitu kan, tapi di sisi lainnya juga banyak yang sembuh. Semoga justru pengobatan ini atau minuman kesegaran kalau memang bisa meningkatkan imunitas dan banyak bikin sembuh, justru didorong makin kuat gitu kan. Alasannya sederhana banget gitu kan. Tadi cerita Nabi Musa itu menyampaikan bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di zaman Rasulullah juga termasuk beberapa pengobatan gitu kan, gurah, kemudian di Beckham gitu kan, dan beberapa yang lain gitu kan. Itu membuktikan bahwa obat dari sebuah penyakit itu dekat dengan penyakitnya. Nah, atas dasar pemikiran seperti itu, saya kok semakin semangat ini menindaklanjuti mimpi-mimpi yang seperti Kang Emil juga, Gubernur Jawa Barat ya. Itu juga mimpi juga nih di sini. Saya kasih lihat nih. Saya cerita mimpi ini ada beberapa bulan yang lalu. Ini Kang Emil nih tuh. Tuh ya. Mimpi Kang Emil tuh, mimpi karena dia merasa sangat bertanggung jawab terhadap keadaan di Jawa Barat yang sakit-sakit sampai dia mimpi-mimpi itu. Sama saya juga berapa bulan yang lalu mimpi-mimpi itu gitu kan. Ada YouTube-nya juga. Jadi mari kita lebih fokus mencarikan sesuatu yang lokal lah, berdasarkan kearifan lokal gitu kan, supaya justru penyembuh itu dari bangsa ini sendiri gitu kan, dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi kalau Pak Presiden karena ya mungkin Indonesia lagi butuh pinjaman itu kan, kerjasama juga untuk kemanusiaan, ikutan mencoba mendorong ya percobaan dalam konteks kemanusiaan tadi, produk dari negara itu gitu kan, ya itu pilihan. Tapi saya sih lebih berharap gitu kan produk lokal ini gitu kan. Kenapa? Karena nanti kalau vaksin dari sana gitu kan, ini jadi seluruh dunia butuh ke sana, kita susah nanti. Bukan cuma ditentuin harga, nanti jumlah barang dan lain-lain gitu kan. Jadi ya bahasa sederhananya mungkin kayak kedaulatan kita jadi tergantung gitu kan sama pihak lain. Karena prinsipnya obat itu dekat gitu kan. Walaupun tentu harus dengan kedokteran dan lain-lain. Dan saya juga melihat gini, kejadian kemarin lah ketika swab lagi, tes
PCR swab apa namanya rapid test gitu kan sampai sekian ratus ribu, terus ini jutaan. Malah ada teman saya bilang, coba bayangin kalau karyawan saya 2.000, terus mesti dites swab sebulan 2 kali gitu kan, kali 2 juta gitu kan. Waduh, berapa tuh biayanya gitu kan. Kemudian karyawan itu mesti dipisah-pisahin dan lain-lain. Jadi ongkosnya berat banget gitu kan. Terus termasuk juga ketika pergi ke sebuah daerah harus di rapid, kemudian juga ada yang di swab. Ini omongan orang nih, itu mahalnya luar biasa gitu kan. Jadi nggak ngebayang lah bisnis di zaman seperti ini. Tapi untuk kemanusiaan kan ya terpaksa dipilih gitu kan, karena memang kondisinya seperti itu gitu. Nah, kembali ke cerita ini, bagaimana kalau yang lokal ini dikembangkan gitu kan. Ya nggak usah dibilang Indonesia udah punya obat gitu kan, tapi ya supaya kekuatan lokal ini gitu kan dalam rangka kedaulatan negara kita terjaga. Dan saya pernah sampaikan beberapa kali itu kan sebelum YouTube yang ini gitu kan, di komunikasi di tanggal 12 Agustus ini, saya menyampaikan bahwa ketika Indonesia itu banyak sembuh dengan kearifan lokalnya, maka seluruh dunia akan datang ke sini gitu kan. Dan kalau seluruh dunia datang ke sini mengalami penyembuhan, otomatis itu krisis ekonomi selesai. Dihitung aja gitu kan, kalau dalam 1 tahun ini 200 juta orang datang ke Indonesia berobat selama 2 minggu gitu kan, berapa penerbangan yang ke sini, berapa hotel, berapa makanan, berapa pengobatan gitu kan, dan lain-lain, itu balik, itu tumbuh. Jadi saya mengajak bahwa innama yusri yusran wa innama yusri yusran itu sesungguhnya nyata. Jadi cobaan atau ujian COVID ini sebetulnya juga ujian buat bangsa ini untuk sekaligus bisa bangkit gitu dan menjadi mandiri. Kalau ini diserahin lagi ke negara lain gitu kan, bangsa lain, ya kita ditentukan lagi gitu oleh bangsa lain untuk berbagai macam hal itu. Kan kita ini nggak milih untuk perang, kita ini nggak milih untuk invasi, kita ini memilih menjaga perdamaian dunia, kita ini memilih untuk melakukan politik diplomasi, kita ini memilih untuk melaksanakan Pancasila. Jadi menurut saya itu sesungguhnya luar biasa tepat kalau saya ulang lagi, Indonesia itu punya cara dan ya alat penyembuh sendiri gitu. Jadi jangan menggantungkan lagi kepada orang lain, bangsa lain. Kelihatannya memang sederhana ya, tapi ketika berita ini dimuat di Kompas itu kan, presiden datang, para petinggi itu datang, sementara yang kearifan lokal itu nggak dimunculin gitu kan. Ya menurut saya kalau itu dalam kerangka proksi gitu kan, artinya kita mengikuti standar internasional, kemudian juga memang prosesnya harus uji klinis begitu gitu kan, ya itu pilihan dan itu baik gitu kan. Tapi balik lagi saya mengajak gitu kan, harus ada dari dalam negeri sendiri kan. Pak Presiden juga sudah jelas tujuan untuk B100 gitu kan, biodiesel itu kan menjaga supaya kita berdaulat di bidang energi, salah satunya dari energi minyak nabati gitu ya. Jadi sawit lah gitu kan, jadi supaya devisa kita nggak keluar, uang kita nggak keluar, mendingan itu bagus banget. Nah ini kebijakan yang bagus ini diterusin gitu Pak. Jadi jangan nanggung gitu kan, sekalian saja gitu kan. Untuk obat juga begitu, saya berulang-ulang melakukan itu seperti itu. Karena contoh-contoh yang konkret ini oleh Pak Presiden itu, saya sih lihatnya
ini baik banget gitu kan, kalau kalau misalnya untuk COVID ini justru kita sendiri yang punya obatnya gitu kan, atau minuman apapun itu kan yang bikin kita jadi lebih sehat. Nah, itu mudah-mudahan sih apa namanya, jadi topik utama ini gitu kan, jadi betul-betul ini penting banget. Nah, kemudian juga ketika saya misalnya terpaksa mengomentari Pak Menteri BUMN gitu kan, bukan saya merasa beliau keliru lah, ketika fatal ya, keliru fatal ketika menyampaikan eh, komunikasi publiknya, di mana rakyat dulu lah gitu kan untuk melakukan percobaan gitu kan. Nah, ini Putin tuh anaknya gitu kan, dan di Dubai itu, di Uni Emirat Arab tuh ada Syekh gitu kan yang melakukan percobaan. Tapi itu pilihan. Nah, dengan lihat ini gitu kan, kalau justru nanti Pak Menteri BUMN itu justru mengembangkan yang produk lokal, saya bilang oh berarti beliau tidak ingin mencoba yang produk dari luar negeri ini karena beliau punya integritas dan beliau menjaga kedaulatan ini. Nah, itu saya keliru di kemarin tuh ngomong artinya itu, karena beliau ya saya komen itu karena beliau menyampaikan seakan-akan gitu kan, persepsi saya rakyat dulu lah gitu kan. Itu jadi ada kesan rakyat tuh ya karena saya pejabat gitu kan, saya lebih tinggi gitu kan, kesan itu. Semoga tidak begitu, karena saya berulang-ulang menyampaikan ini. Itu kan para apa namanya, pegawai negeri gitu kan, para pejabat itu digaji terus itu kan, rezekinya datang tiap bulan, walaupun work from home itu kan, ya sibuk di media lah, bayangan masyarakat kan begitu, nggak tahu juga sibuk di rumah di mana-mana gitu kan, padahal kan bisa sangat sibuk. Tapi ketika masyarakat datang ke kantornya dibilang work from home, tapi nggak ada kabar, kemudian juga telepon nggak dikasih, apa yang diharapkan tidak selesai, itu kan banyak macam-macam kan, itu namanya masyarakat menyampaikan. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi itu gitu kan, bahaya kalau nganggap masyarakat itu rendah lah gitu kan, lu ikutin cara gua, terus kalau gua nggak mau terus kalian rakyat mau apa gitu. Nah, maksud saya jangan. Nah, ceritaan ini itu nyambung juga dengan ketika saya ulang lagi, Pak Jokowi sebagai kepala negara justru mencontohkan patuh terhadap PT UN, di mana Bu Eva kerja lagi gitu kan, aktif lagi sebagai komisioner, tapi Camat Serpong itu tidak mematuhi amar keputusannya Mahkamah Agung gitu kan, dalam soal informasi gitu kan, memberikan informasi. Nah, dan sampai hari ini tenang-tenang aja tuh camatnya, nggak ada tindakan, nggak ada apa-apa gitu kan, seakan-akan dilindungi gitu kan. Nah, maksud saya kalau camat aja berani ngelawan seperti ini gitu kan, buat saya nggak masuk akal gitu kan, presidennya patuh kok ini begini gitu kan. Terus dibiarin lagi kan, di mana Kemendagri, di mana tadi wali kota itu seperti itu gitu kan, bagaimana gubernur gitu kan, gubernur Banten, terus bagaimana Kemendagri gitu kan, bagaimana Menpan RB gitu kan, bagaimana ini. Nah, saya menyampaikan seperti ini karena saya berulang-ulang sangat meyakini bahwa kepercayaan itu harus dibangun, dan kita sangat prihatin ketika ada bupati di Kalimantan yang meninggal karena COVID. Saya kira udah mungkin satu atau beberapa nih bupati yang meninggal ini, atau pejabat daerah. Kalau dokter sudah banyak. Ini di dalam rangka bahwa ini tuh krisis, ini tuh janganlah kita mengembangkan hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya gitu kan. Jadi saling percaya itu penting banget, dan kita harus percaya kepada pemerintah gitu kan, sehingga di apa namanya, komunikasi saya yang sebelumnya orang bertanya kan, kenapa sih kok seakan-akan menjaga banget, harus percaya sama pemerintah, harus mendukung. Sederhana, karena yang bisa menjalankan banyak hal itu pemerintah. Kalau di proses yang terstruktur anggaran negara itu yang besar tuh
pemerintah. Kita harus percaya dalam rangka mendukung tadi gitu kan. Dan ketika kita bicara pemimpin, ya pemimpin yang ada sekarang inilah gitu kan, itu dulu yang didukung gitu kan. Sebagai rakyat loh, mohon maaf, ini sebagai rakyat ya begitu gitu kan. Jadi harus ke situ gitu kan. Dan kalaupun memberi peringatan, kalaupun juga mengkritik, ya caranya baik, sopan, ya beginilah ngajak ngobrol. Kalau masih dibiarin ya terus aja dilakukan gitu kan, karena niatnya tadi baik. Nah jadi kembali lagi, mulai dari cerita apa namanya tadi, vaksin Cina gitu kan, saya menyampaikan kenapa nggak yang lokal digenjot Pak Jokowi gitu kan, supaya devisa tidak keluar, kita berdaulat. Malahan kalau kita bisa nyembuhin itu, seluruh dunia datang ke sini dan itu bangkit. Bapak nggak usah pusing-pusing mikirin industri ini apa segala macam dulu gitu kan, fokus di nyelesain COVID ini. Dan sekarang udah saya dengar-dengar udah banyak yang bisa sembuh dengan minuman kesehatan itu kan. Ada yang disemprot mulutnya, disemprot hidungnya, disemprot matanya gitu kan. Karena menurut Bang Riko Sihombing itu yang udah kena COVID dan alhamdulillah sembuh, dan dia bilang penanganan pemerintah tuh bagus, artinya dia ngalamin bagus sehingga dia sembuh. Padahal sebelumnya dia kena DBD juga gitu kan. Dia berterima kasih banget sama pemerintah Indonesia ini, dia bilang bagus nanganin COVID itu kenanya tuh cuman mulut, hidung, lubang hidung sama mata, dari 3 itu katanya kemungkinan masuk. Nah yang tadi cerita disemprot mulutnya, semprot hidungnya, semprot matanya itu keluar gitu kan. Nah jadi kepercayaan ini penting. Ada juga yang dibilang, Kang, nanganin COVID ini harus tengkurap katanya, supaya begini. Kemudian muncul juga tuh video di negara mana gitu kan, supaya tengkurap, supaya pada keluar. Nah, tapi balik lagi, menangani COVID ini penting banget dan ini harus sukses. Maksudnya sukses ini, cegah penyebarannya, kemudian kendalikan penyebarannya, kendalikan wilayah-wilayah itu segera hijau, tetapi ekonomi tetap terjaga supaya nggak ambruk. Jadi kalau ekonomi sekarang mau digenjot habis-habisan maju, nggak bisa, orang kemana-mana juga kekunci gitu kan, keluar negeri di pelabuhan, orang dagang masih pada takut. Nih Jakarta aja rame dan beberapa kota besar karena mereka rasional. Seperti yang sopir taksi di beberapa saat yang lalu saya wawancara, dia bilang, Pak, keluar rumah tuh pilihan, karena di dalam rumah nggak ada pilihan, itu udah jelas nggak punya duit, nggak kerja, ya ujungnya bangkrut gitu kan, repot. Nah jadi saya menceritakan ini semua kepercayaan penting. Nah yang ditunjukkan tadi oleh Pak Jokowi mematuhi PT UN, mendorong vaksin ini di dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ini ingin persoalan-persoalan ini selesai. Tetapi yang ditunjukkan oleh Camat Serpong tadi dengan melawan kemudian segala macam, itu kebalikannya justru. Nah dan ini berimplikasi kepada instansi di atasnya gitu kan. Kenapa wali kota diem, kenapa gubernur diem gitu kan, kenapa pengen Kemendagri diem, kenapa Menpan RB diem, dan ujungnya balik lagi ke Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tanggal 3 Mei 2019 sudah jelas kalau itu punya rakyat, punya masyarakat, dibantu. Nah kenapa diulang lagi ini? Karena Robert Subiasmin juga nggak selesai-selesai, padahal jelas belinya di kantor lelang negara. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada komunikasi dengan salah satu staf ahli Kementerian Keuangan gitu kan, Pak Justinus, yang mudah-mudahan di dalam dibahas dan bisa diselesaikan. Tapi balik lagi, Indonesia ini lagi muter, kepercayaan ini penting banget gitu loh, penting banget. Kemudian komunikasi ini penting, sehingga saya komen Pak Erik tuh di situ gitu kan. Saya percayalah Pak Erik hebat, kemudian juga berniat sungguh-sungguh gitu kan. Tapi berkomunikasi kepada masyarakat itu penting, karena saya ngalamin juga. Bapak kenapa ada di sini? Gitu katanya. Lah, Pak, saya mendampingi, ini kan organisasi, Pak. Kalau dia sendirian, kadang-kadang kurang dengar, karena udah sepuh. Nggak bisa, Bapak harus keluar. Ya sudah, saya keluar. Saya duduk di luar, mungkin nggak enak, karena kita juga udah sepuh-sepuh. Duduk, keluarlah pejabat itu, ngajak ngobrol di dalam, karena tamunya nggak datang-datang. Akhirnya kami diajak masuk ke dalam lagi. Lalu kami diskusi lah kurang lebih 2 jam. Ternyata yang diundang oleh pejabat itu tidak datang. Nah, akhirnya dia bilang, Pak, nanti pada rapat berikutnya bapak-bapak kami undang. Mohon maaf karena ini ruangannya kecil, takut terjadi penularan. Kami bilang nggak apa-apa, Pak. Kami ini kan masyarakat, ingin berniat baik untuk bela negara. Jadi dalam persoalan permasalahan ini kita nggak pernah ngotot-ngotot soal
harus benar, harus menang, bukan itu. Tapi kami menjelaskan berbagai persoalan yang jika tidak ditangani ini akan merugikan negara ini gitu kan, misalnya. Itu kita jelasin. Nah, penjelasannya banyak di tempat yang sebelumnya, dicari aja. Nah, tapi intinya balik lagi, jadi komunikasi ini penting gitu kan. Dan saya ngalamin seperti ini karena saya memilih sekarang itu berjalan bersama para korban. Nggak telepon dulu temen, nggak minta waktu dulu sama kawan gitu. Karena dibuktikan juga ketika telepon kemudian ini diterima dengan baik oleh para pejabat itu gitu kan. Artinya karena kenal, karena tahu gitu kan. Nah, yang paling penting itu saya milih begini kan, bagaimana pejabat di negeri ini melayani masyarakat. Karena kan itu yang paling penting, bukan melayani temen gitu kan. Nah, kalau ini terbangun melayani publik, masyarakat itu yang datangnya baik-baik, datanya lengkap, mintanya juga yang wajar gitu kan. Dan ini mohon maaf, jangan dipikirin hanya soal perampasan tanah, enggak, ini dalam berbagai macam persoalan. Karena Pak Jokowi kan bilang juga, ini supaya cepat muter, terjaga, nggak ambruk. Kan itu tadi. Jadi komunikasinya penting nih selain rasa percaya tadi. Nah, yang terakhir saya selalu mengulang-ulang kerjasama. Jadi hari-hari ini sungguh penting bekerja sama. Bukan mempelorotkan celananya temen, apalagi celananya pejabat, bikin malu. Jangan, saya nggak mau itu gitu kan. Jadi ketika kemarin ada 2 pejabat lah ya yang dikasih bintang Mahaputra gitu kan, walaupun nggak tahu bener nggak ya, lupa, maaf nih, tapi itulah dikasih penghormatan gitu kan. Nah, itu main ayunan tuh berdua supaya sehat, bercanda gitu kan, ya itu bagus aja gitu kan. Tapi saya menjadi teringat kepada orang-orang yang selama ini kena bercandaannya atau nyinyiran gitu kan, sehingga mereka marah gitu kan. Waduh, di media sosial marah-marah banget, banyak orang tuh marah. Sekarang yang marah-marah ini bengong, oh kok tiba-tiba dikasih penghargaan gitu kan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bekerja sama itu kalau retak-retak begini bahaya gitu kan. Nah, di sisi lain juga sekarang sudah dikhawatirkan kalau ketidakadilan ini menimbulkan kekerasan gitu kan, bahkan menimbulkan terorisme gitu kan. Saya ngajak lagi, kalau masyarakat disambut dengan baik, diajak bicara dengan baik, kemudian juga diberikan solusi yang benar, insya Allah orang Indonesia mah terbuka dan bisa selesai lah berbagai persoalan itu. Jadi mohon maaf ini saya cerita dari mulai tadi soal vaksin itu sampai ke sana kemari. Sebetulnya saya berharap bahwa kedaulatan negeri ini terjaga, dan penting banget untuk kita semua supaya menjaga kedaulatan itu. Kemudian juga kenapa saya mendorong supaya vaksin atau obat atau apapun itu dari dalam negeri? Karena ini masalah soal keamanan negara juga, selain kedaulatan, keamanan. Dan kita berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada bangsa manapun di dunia ini. Itu prinsipnya, karena ini krisis. Ini tuh bisa jadi kritis. Itu kan nyawanya orang Indonesia bisa tergantung kepada orang lain gitu kan, walaupun itu pilihan bisa beli. Pengalamannya kemarin itu gitu kan, berapa banyak devisa untuk beli APD, apa ini itu dan lain-lain itu kan. Nah, itu obat juga itu berapa banyak gitu kan. Nah, dan bahaya kalau beli ke luar negeri itu kan bisa dikentit, bisa dilepetin harganya dan macam-macam lah. Bapak-bapak lebih ngerti lah. Tapi maksud saya, marilah jadikan tantangan sekarang ini menjadi peluang. Kita semangat, kita berusaha keras gitu kan. Jangan berbisnis yang aneh-aneh, yang berlebihan dari krisis ini gitu kan. Tapi kalau Anda mampu, tolonglah sekeliling Anda. Kalau Anda juga pas-pasan, berusahalah keras untuk keluarga Anda. Tapi jangan tertawakan kalau ada teman tiba-tiba jualan apapun. Jangan juga menghina ketika ada yang minta tolong, karena kondisinya bisa jadi sulit bener gitu kan. Nah, tapi marilah kita kedepankan gotong royong ini dengan terus menyemangati supaya kedaulatan ini bangkit. Nah, salah satunya yang bisa membuat bangkitnya ekonomi, pertahanan dan lain-lain adalah bangsa ini harus menemukan solusi untuk COVID ini, entah itu vaksin, entah itu obat, entah itu minuman kesegaran, entah itu empon-empon, entah itu jamu, entah itu yang lain-lain, tentunya dengan tanpa efek samping, harganya terjangkau,
kemudian itu bisa digunakan oleh seluruh dunia, sehingga bangsa ini akan menemukan jalannya untuk tetap berada, eksis di negeri ini, gitu kan. Kita tidak jadi bangsa aborigin, tidak jadi bangsa Indian yang terusir dari tanah airnya. Kita harus tetap bisa tegak berdiri di atas tanah Nusantara ini yang kita yakini sebagai tanah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi mari kita bersatu padu, gitu kan. Pancasila sebagai pandangan hidup itu betul-betul kita implementasikan, dan menjelang kemerdekaan ini marilah kita berusaha untuk segera bisa merdeka kembali dari COVID-19 dengan tadi itu, gitu kan, mengembangkan yang lokal. Kemudian juga kita menjadi tersemangati oleh perjuangan para pendahulu Republik ini, gitu kan, para pejuang dan para pahlawan, dan kita bisa tetap eksis sebagai sebuah bangsa yang bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia tanah airku. Indonesia, disinilah aku dilahirkan. Dan kita semua akan terus mencintai negeri ini sampai kapanpun juga. Demikian, assalamualaikum. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap bergotong royong, tetap bergandengan tangan, tetap berdoa. Insya Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkat rahmatnya kepada bangsa ini, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan sekaligus juga memanfaatkan atau mengelola peluang-peluang yang ada. Demikian, assalamualaikum.